Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, pada hari ini mudah-mudahan kalian sehat selalu serta senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkenalkan, nama saya Tutik Handayani, mahasiswa PPL tahap 2 dari kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berlokasi PPL di SMP Negeri 10 Parepare. Jadi selama beberapa hari ke depan ini saya akan menggantikan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kalian. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya yang baik selama mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang akan saya bawakan nantinya. Nah, jadi nantinya adik-adik sekalian akan mempelajari sesuai materi pelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Jadi, saya di sini hanya melanjutkan pelajaran tersebut, yaitu terkait dengan materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, tepatnya itu pada bab 7. Baik, adik-adik sekalian, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal? Nah, jadi optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap mukmin. Jadi ketiganya ini menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Sikap optimis akan menambah semangat dan kekuatan dalam meraih cita-cita. Jadi, tidak cukup hanya optimis saja, harus ada usaha yang nyata guna meraih cita-cita tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, jadi kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidup kita tenang dan senantiasa bersyukur. Jadi mungkin tidak sedikit orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia beranggapan bahwa cita-citanya atau keinginannya belum tercapai atau mungkin tidak tercapai. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya Maha yang berkehendak. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala silahkan kalian mengamati gambar terbaik titik satu umatnya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut mendefinisikan tentang sifat apa? Ada yang tahu? Nah, betul. Jadi gambar tersebut mendefinisikan tentang optimis. Kenapa dikatakan mendefinisikan tentang sifat optimis? Karena silahkan kalian mengamatinya kembali. Jadi di situ terdapat sekumpulan pelajar atau kita sebut saja mahasiswa yang sedang mengubarkan semangat. Nah, dari gambar tersebut, apakah sudah ada yang bisa mendefinisikan apa itu optimis? Ada yang tahu apa itu optimis? Nah, jadi optimis itu adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Nah, kebalikan dari optimis ini adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, sifat optimis ini termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Karena sifat optimis ini akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang coba kalian perhatikan gambar 7.2. Nah, di situ gambar tersebut mendefinisikan tentang sifat ikhtiar. Nah, di situ terdapat seseorang yang berkebutuhan khusus, meskipun ia memiliki keterbatasan, namun ia tetap pantang menyerah. Nah, mereka tetap bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi, dari gambar tersebut, ikhtiar dapat kita definisikan. Jadi, ikhtiar itu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu harapan atau keinginan atau sebuah cita-cita.
Jadi contoh ikhtiar itu misalnya jika seseorang ingin pintar maka ia harus rajin belajar. Jadi gambar 7.3 di situ mendefinisikan tentang sifat tawakal. Jadi tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Oke, jadi sekarang kita masuk pada hukum bacaan kalkala. Jadi kalkala berarti memantul atau membalik. Nah, dengan demikian bacaan kalkala adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Perlu kalian ketahui terlebih dahulu, huruf kalkala itu terbagi menjadi 5. Yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang keempat huruf to, dan yang terakhir huruf qaf. Nah, agar lebih mudah mengingatnya, kalian bisa menyingkat huruf kalkala menjadi baju di toko. Jadi kalkala terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kalkala sugra atau kalkala kecil. Nah, kalkala sugra ini yaitu suatu lafaz dibaca kalkala sugra apabila di dalamnya terdapat huruf kalkala yang berharakat sukun. Kalkala yang kedua yaitu kalkala kubra atau kalkala besar. Jadi kalkala kubra ini adalah suatu lafaz dibaca kalkala kubra apabila di dalamnya terdapat huruf kalkala yang berharakat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf kalkala tersebut dibaca sukun. Jadi dalam kalkala kubra ini cara membacanya lebih memantul dibandingkan kalkala sugra. Nah, sekarang silahkan perhatikan contoh kalkala sugra. Nah, pada kalimat lafaz tersebut bacanya la maqtu'atin. Nah, di situ pada lafaz tersebut terdapat huruf kalkala yaitu huruf kaf yang berharakat sukun dan ia berada di tengah-tengah kalimat atau surah. Untuk lebih mudah memahaminya, kalian hanya perlu mengingat bahwa kunci kalkala sugra itu huruf kalkalanya berada di tengah-tengah surah. Nah, seperti pada contoh yang di atas tadi yang saya jelaskan. Selanjutnya yaitu contoh kalkala kubra. Nah, silahkan kalian perhatikan pada contoh lafaz kalkala kubra. Wal ganiyul hamid. Nah, pada akhir surah terdapat huruf kalkala yaitu huruf dal. Nah, huruf dal tersebut berharakat dhamma, namun tetapi dia berada di akhir kalimat surah, maka tetap dibaca wakaf. Dan cara membacanya itu memantulnya lebih kuat. Seperti ini. Wal ganiyul hamid. Selanjutnya kita akan belajar tafhim dan tarkik terkait dengan Quran surah Az-Zumar ayat 35, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, sebelumnya perlu kalian tahu terlebih dahulu apa sih itu tafkhim dan apa itu tarkik. Jadi, tafkhim dapat didefinisikan sebagai ungkapan tentang ketebalan yang masuk pada suara huruf ketika diucapkan sehingga memenuhi mulut dengan gemanya. Sedangkan tarkik, kata tarkik diambil dari kata al-tanhif yang artinya menguruskan atau menipiskan. Namun, hanya 3 huruf hijaiyah yang dapat dibaca tafkhim tebal dan tarkik tipis, yaitu yang pertama alif, yang kedua lam, dan yang terakhir yaitu ro. Adapun sebab lafaz dikatakan tafkhim apabila huruf ro berharakat dhamma, fathah, fathatain atau dhammatain. Contohnya yaitu pada lafaz sayasla naron. Nah, pada akhir surah tersebut terdapat huruf ro yaitu yang berharakat fathatain. Kemudian apabila huruf ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya fathah atau dhamma. Contohnya seperti pada lafaz tersebut yaitu wa arsala alaihim. Nah, pada pertengahan surah terdapat huruf ro yang berharakat sukun. Selanjutnya
apabila huruf ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah tetapi kasrahnya tidak asli dari kalimat itu. Contohnya pada lafaz robbarhamhuma. Nah, pada huruf ro sukun tersebut sebelumnya terdapat huruf yang berharakat kasrah tetapi kasrahnya tidak asli karena terdapat huruf yang bertanda tasjid yaitu huruf ba. Kemudian yang terakhir yaitu apabila huruf ro berharakat sukun, huruf sebelumnya berharakat kasrah asli dan terdapat salah satu huruf istilah sesudah huruf ro. Contohnya kulla firqatin. Pada lafaz kulla firqatin dikatakan ro tafkhim karena sebelum ro sukun terdapat huruf kasrah asli yaitu pada huruf fa dan setelah huruf ro sukun terdapat huruf istilah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, huruf istilah itu adalah huruf ho, so, go, ko, kaf, zo. Jadi itu adalah huruf istilah. Nah, sebagaimana dalam lafaz tersebut terdapat huruf istilah yaitu huruf qaf yang berharakat fathah. Selanjutnya yaitu sebab lafaz tarkib. Apabila huruf ro berharakat kasrah atau kasratain. Nah, seperti pada contoh tersebut yaitu rijalan kasiron. Nah, pada awal surah terdapat huruf ro yang berharakat kasrah. Kemudian apabila terdapat huruf ro sukun dibaca wakaf karena didahului ya sukun. Misalnya fi kasir. Nah, sebelum huruf ro di situ terdapat huruf ya yang berharakat sukun sehingga dibaca wakaf. Selanjutnya yaitu apabila huruf ro berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah yang asli dan tidak terdapat huruf istilah sesudah huruf ro. Nah, coba kalian perhatikan contoh tersebut. Sebelum huruf ro sukun terdapat huruf fa yang berharakat kasrah dan setelah huruf yang berharakat ro sukun tidak terdapat huruf istilah. Selanjutnya kita akan membahas ayat yang berkaitan dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal serta memberikan penjelasan mengenai kandungan surat tersebut. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Nah, adapun pada Quran surah Az-Zumar yang menjelaskan tentang sifat optimis sebagaimana dalam firman Allah bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Nah, dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 ini menjelaskan tentang menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang melampaui batas artinya yaitu perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi sudah jelas bahwa sikap optimis ini telah dijelaskan melalui Quran surah Az-Zumar ayat 53. Adapun ayat yang menjelaskan tentang ikhtiar yaitu terdapat pada Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujazahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan
balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap akan mendapatkan rezeki yang banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu ayat yang berkaitan dengan tawakal, yaitu terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadza walizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, adapun kandungan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 159 ini, yaitu ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berpribadi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Jadi kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha-usaha untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi itulah penjelasan dari saya terkait materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal, yang dimana terdapat hukum bacaan qalqalah, hukum bacaan tarkik dan tafkim, serta kandungan surah yang menjelaskan materi meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Jika ada hal-hal yang belum jelas, silahkan adik-adik mengajukan pertanyaan, dan saya berharap adik-adik paham apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.